Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, berikutnya kita ke informasi lainnya, di mana kericuhan antara sesama anggota Peradi di acara musyawarah cabang pemilihan Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan yang digelar di Gedung Tribrata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Ya, polisi pun meredam emosi para advokat ini yang hampir terlibat baku hantam. Kericuhan terjadi saat puluhan anggota Peradi yang hendak mengikuti musyawarah cabang sekaligus pemilihan Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan dilarang masuk oleh panitia acara. Aksi saling dorong bahkan nyaris baku hantam sempat terjadi hingga akhirnya kepolisian mencoba mendamaikan kedua pihak. Kericuhan ini diduga terjadi karena adanya perbedaan data anggota yang dimiliki panitia dengan data yang dimiliki Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Menurut perwakilan DPN Peradi yang hadir di lokasi, dari data DPN Peradi ada sekitar 5.000 lebih anggota Peradi di Jakarta Selatan. Dan data ini telah disampaikan ke pengurus DPC Peradi Jakarta Selatan, namun data tersebut tidak digunakan oleh pengurus DPC. Seluruh Indonesia sudah menggunakan data anggota DPR, tapi rupanya di sini menggunakan datanya cabang sendiri. Gitu. Ini yang banyak tidak boleh masuk data anggota yang ada di dalam data anggota DPR yang memang di Jakarta Selatan. Itu. Maka kami akan meminta panitia untuk menerima data ini, biarpun sebelumnya sudah dikirim, mengulangi agar melaksanakan ucap sesuai data anggota DPR. Akibat kisruh ini, musyawarah cabang DPC Peradi Jakarta Selatan dihentikan sementara untuk menyamakan data. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Menko Polhukam gelar rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024. Selain Menko Polhukam, rakor ini juga dihadiri oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Senin siang. Mahfud MD bersama Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Eselon 1 dan pejabat umum dari Mabes TNI dan Mabes Polri. Peran lembaga negara dan institusi pemerintah harus ditunjukkan untuk menerapkan politik hukum guna mencapai tujuan negara. Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD juga mengatakan kita membentuk tim reformasi hukum untuk merespon perkembangan di dalam masyarakat. Kita tuh membentuk tim reformasi hukum itu untuk merespons perkembangan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu para akademisi yang selalu ngomong di seminar, para aktivis yang selalu ngomong di koran, ini kok pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Ini kita undang, ayo kita bicara sama-sama. Ketemu di satu meja. Perlu diingatkan kembali bahwa tugas TNI Polri yaitu menjaga keutuhan teritori dan ideologi menjadi salah satu tugas utama TNI Polri sebagai alat negara berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1944. Pemirsa, PDI Perjuangan sambangi kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin siang. Pertemuan berlangsung tertutup membahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jajaran pengurus DPP PDIP melakukan kunjungan ke kantor DPP P3. Usai melakukan pertemuan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan PDIP membicarakan banyak hal dengan P3 dalam pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya terkait strategi pemenangan bakal Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 hingga pencalonan legislatif dari masing-masing partai. Kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3
akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menegaskan kedua partai akan bekerjasama pada pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya memenangkan Ganjar Pranowo, tetapi juga memastikan agar penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung lancar dan aman. Jadi pesta demokrasi ini kita antarkan oleh partai politik, oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan, agar perhelatan pemilu itu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik kami sepakat mengantarkan kedaulatan rakyat itu ke yang sesungguhnya. Sementara itu terkait pembahasan mengenai cawapres Ganjar, Puan mengatakan pembahasan tersebut akan dibahas kedua partai. Puan optimistis kedua partai dapat menyepakati nama cawapres Ganjar dalam kurun waktu yang tersisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga survei LSI DNIJA merilis survei elektabilitas Capres berdasarkan 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar di 2024. Survei menunjukkan Prabowo unggul di 3 provinsi. Survei yang digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 melibatkan 1.200 responden. Prabowo unggul di 3 provinsi, sedangkan Ganjar Pranowo di 2 provinsi. Prabowo unggul di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten, sedangkan Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara Anies Baswedan tidak unggul di 5 provinsi. Pemirsa, dunia politik kembali dibuat heboh dengan pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap Mahkamah Konstitusi akan ubah sistem pemilu legislatif proporsional tertutup. Sementara Komisi Pemilihan Umum masih terus memantau perkembangan dan menanti putusan MK terkait rumor yang beredar. Terkait bocoran putusan Mahkamah Konstitusi MK, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari tak mau gegabah mengambil simpulan soal isu hasil putusan MK terkait gugatan sistem pemilu tertutup. KPU terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi yang dinilai dapat memberikan klarifikasi. Seperti diketahui, MK membantah adanya dugaan kebocoran informasi putusan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada Undang-Undang Pemilu. Sampai saat ini KPU memonitor apa yang terjadi, perkembangan di media massa. Tetapi soal apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya adalah nanti pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wallahu a'lam kita nggak tahu. Nah, tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, saya kira teman-teman media bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik, yang menyampaikan bahwa ada bocoran dari sumber yang dapat dipercaya dan seterusnya. Saya kira yang tahu, yang bersangkutan, yang menyatakan itu di publik. Sebelumnya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengklaim mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD memastikan putusan MK perihal sistem pemilu legislatif 2024 belum diketok. Hal itu sekaligus membantah isu yang beredar mengenai informasi putusan MK. Katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti
tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh. Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan tanggapan terkait cuitan Denny Indrayana di Twitter. Menurutnya, keputusan MK terkait peralihan sistem pemilu legislatif ke proporsional tertutup dapat mengguncang kestabilan dunia politik Indonesia. Mengingat dengan sistem pemilu terbuka, masyarakat yang memilih punya banyak keuntungan. Salah satunya dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai kandidat yang diusung partai. Pemirsa, antisipasi kecurangan pemilu 2024, Partai Perindo menekankan pentingnya memberikan edukasi politik kepada pemilih. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak menampik potensi munculnya kecurangan pada penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini berkaca pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang ditemukannya ribuan pelanggaran yang terjadi. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia mengatakan pentingnya memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada para pemilih untuk tidak hanya memilih, namun juga bisa menjadi proses elektoral dari awal hingga akhir pemilihan. Penting dilakukan proses edukasi politik misalnya atau pendidikan politik yang memang dilakukan secara intens. Jadi pemilih itu tidak hanya untuk proses pemungutan penghitungan suaranya saja, tapi untuk proses aktivitas elektoral yang dilakukan dari awal tahapan sampai dengan akhir tahapan seperti itu. Nah, ini yang memang juga penting dilakukan. Bagi penyelenggara misalnya teknologi kan menjadi sebuah pilihan juga untuk mencoba meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kecurangan yang terjadi. Misalnya dengan penerapan e-rekapitulasi atau e-rekap misalnya seperti itu. Itu kan untuk memotong mata rantai manipulasi yang ada. Jadi saya pikir warning ini harus disikapi dengan bagaimana kita mengupayakan aktivitas yang ada. Termasuk kami di peserta pemilu ya bagaimana kita melakukan proses pemilu dengan adil, dengan setara, dengan berintegritas. Pemirsa, dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saling berbalas sindiran. Awalnya, Anies menjindir Ganjar yang gemar lari dan posting di sosial media. Ganjar membalas dengan mengajak olahraga agar sehat. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi sindiran bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar saat lari pagi bersama warga Banten mengaku tak tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan yang menyatakan kalau adu lari pagi siap kalah tapi adu gagasan akan siap menang. Ganjar mengatakan ucapan cukup dijawab dengan tulisan di kaosnya. Kalau lari pagi itu capres 11 siap kalah gitu, tapi adu gagasan itu tersindir nggak Mas? Karena kan sering lari pagi. Tanggapannya? Jawabannya di kaos ini. Ayo cepat gerak, bangun pagi jam 5 kalau perlu sebelumnya sholat subuh langsung lari. Waduh. Dan saya tadi diantar para pelari-pelari ternyata yang dari Banten, ternyata beberapa mereka atlet profesional. Makanya jelas saya lari sama mereka, ya lumayan. Saat berpidato dalam perayaan Milad PKS di Jakarta, baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan sempat menyatakan kalau adu lari menyerah, tapi siap jika adu gagasan dan rekam jejak. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang didukung resmi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Anies Baswedan didukung oleh koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melepas jemaah haji kloter pertama di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Iya, total 366 jemaah diberangkatkan dari Kertajati kemarin.
Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati KJT 01 di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Ini merupakan penerbangan haji perdana sejak Bandara Kertajati berdiri. Kloter KJT 01 terdiri dari 366 jemaah haji beserta 8 orang petugas yang berasal dari Kabupaten Majalengka. Jemaah calon haji dan tenaga pendamping haji asal Majalengka satu persatu didata ulang dan dilakukan pengecekan koper di Bandara Internasional Kertajati sebelum diberangkatkan ke pesawat airline Arabia. Menteri Agama mengingatkan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan cuaca yang panas di Madinah. Pada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Karena saya mendengar di sana udaranya lebih panas daripada di Jawa Barat. Jadi harus hati-hati soal kesehatan dijaga, makan minum juga harus dijaga, vitamin diminum yang ada. Dan insya Allah kita semua mendoakan Bapak Ibu sekalian menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh. Dalam pelepasan jemaah haji di Bandara Kertajati ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili, Maman Imanul Haq, Dirjen PHU Hilman Latif, Dirjen Kemenak Faisal, dan Kakanwil Kemenak Jawa Barat Ajam Mustajam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyaknya calon jemaah haji Indonesia yang berusia lanjut membuat mereka mudah tersesat usai beribadah di kawasan Masjid Nabawi Madinah. Ya, petugas haji Indonesia sudah melakukan antisipasinya, pemirsa, dengan menggunakan kartu merah putih barcode dari Kementerian Agama. Hingga hari kelima, lebih dari 45 jemaah tersesat usai melaksanakan ibadah di kawasan Masjid Nabawi Madinah. Setiap harinya petugas haji ada saja menemukan jemaah yang kebingungan atau tersesat saat akan kembali pulang ke hotel. Kebanyakan jemaah yang tersesat ini merupakan jemaah lanjut usia yang lupa arah pulang. Dengan kartu merah putih berbarcode yang diterbitkan Kementerian Agama, jemaah yang tersesat bisa cepat mendapatkan bantuan karena di kartu tersebut berisi data pribadi lengkap serta asal penginapan jemaah. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa pada saat masuk ke Masjid Nabawi, hafalkan pintu pagar Nabawi, pintu berapa, keluarnya harus di situ. Dan apabila itu tersesat, salah satu jalan adalah jangan keluar dari pagar Nabawi atau Masjid Nabawi. Harus di dalam pagar, kemudian apabila tersesat harus masuk ke dalam. Kalau keluar akan semakin tersesat. Dan di dalam akan diamankan oleh pasukan Seksus kami, perlindungan jamaah yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian akan diantarkan ke sektor ataupun di hotel yang di mana jamaah bertinggal. Pelindung jemaah juga tidak pernah bosan melakukan sosialisasi pengamanan jemaah haji Indonesia, seperti selalu menggunakan kalung merah putih. Gelang silver haji tidak boleh lepas dari pergelangan tangan, serta jangan lupa membawa kartu nama hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, ada yang seru setelah ini. The Little Mermaid menjadi film terlaris di dunia sepekan terakhir dengan laba sebesar 95 juta dolar Amerika. Ya, iNews Pagi akan segera kembali usai jeda sesaat lagi, pemirsa.